Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas misteri Pulau Jawa kuno di zaman Swetajwipah. Yang dikatakan bahwasanya pada zaman itu Pulau Jawa dihuni oleh para dewa dan juga dewi. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20 hingga 36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan sebagian terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang sebagian adalah Nuswantara atau Nusantara yang pada zaman dahulu disebut Swetajwipah. Dari bagian daratan ini, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata. Yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong dari kata wahung dan tiang dari kata tiang yang berarti keturunan atau berasal dari dewata. Konon karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata. Karena juga merupakan potongan dari benua Swetajwipah atau Jawata. Mengingat jika dulunya anak benua India dan Swetajwipah adalah Jawata itu satu daerah, maka tidak heran jika ada budayanya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruhnya. Dalam sebuah cerita kuno juga dikatakan bahwa orang Jawa itu adalah anak keturunan atau berasal dari dewa. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa disebut Wong Jawa. Dalam bahasa Ngoko sehari-harinya, artinya Wong itu dari kata Wahung Jawa, yang artinya orang Jawa itu adalah anak keturunannya dewa. Begitu pula tiang Jawa Ita dari tiang Jawa artinya juga sama, yaitu anak keturunan dewa dalam bahasa Kromo Inggil halus. Alkisah dalam kunjungan resminya sebagai utusan Raja Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusuro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa berkunjung ke Jambudwipa atau India. Sesampainya menginjakan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung berwujudan Hari Candana atau Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa, dia tidak bisa menyembah patung. Tetapi para brahmana India tetap mendesaknya. Dengan alasan jika brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribuwana. Dengan sedikit memaksa, Empu Barang diminta duduk, namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang. Tetapi tidak disebutkan berapa kekuatan goyangannya dalam skala Richter. Yang jelas, saking hebatnya goyangan tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati. Sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Orang Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya. Maka dari itu, dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa belum dihuni oleh manusia, telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Hyang Jagat Kirinata, yaitu Batara Wisnu, turun ke Arcapada dan menikah dengan Pratiwi, Dewi Bumi. Di dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan jika Wisnu itu artinya urip atau hidup, pemelihara kehidupan.
Jadi jelasnya awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat. Dewa perlambang sukma, manusia perlambang raga. Begitulah hidup manusia, raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Demikianlah kisah misteri Pulau Jawa kuno di zaman Dwipa. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.